You're watching New Faki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membuat kartu berobat di mana kita memanfaatkan fitur surat massal atau mailing merge. Oke, langkah pertama kita akan atur dulu kertasnya atau page-nya. Teman-teman klikkan page layout, kemudian pilih page setup. Oke. Kemudian kita akan mulai dari paper terlebih dahulu. Kemudian kita pilih paper size-nya yang custom size. Kemudian wide-nya kita buat 21,5. Sedangkan high-nya kita pilih 33 cm. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita jangan klikkan OK terlebih dahulu, tetapi kita pindah ke margin. Kita akan ubah ukurannya semuanya 1 cm. Ini 1 cm, kemudian berikutnya juga 1 cm, bottom 1 cm, kemudian right juga 1 cm. Kalau sudah, baru kita klikkan OK. Kalau muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman pilih yang ignore. Ini artinya abaikan, ya. Oke? Sudah kita ubah semuanya. Berikutnya, kita akan tambahkan tabel, di mana tabel ini digunakan untuk membuat kartu berobatnya. Kita klikkan insert, kemudian pilih tabel. Kita pilih insert tabel. Untuk number of column, artinya banyaknya kolom yang kita perlukan, misalkan 3. Sedangkan number of row, berarti banyaknya baris yang kita perlukan, misalkan 9. Kalau sudah, kita klikkan OK. Berikutnya, kita akan atur lebar dari kolomnya. Mulai dari kolom yang di tengah, yang ini. Teman-teman arahkan kursor di atas kolom ini sampai kursornya berubah menjadi tanda panah hitam. Baru klik. Kalau sudah, klik kanan. Kemudian pilih tabel properties. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih yang kolom. Kita ubah ukurannya misalkan 0,7. Sebagai catatan, koma itu ada yang menggunakan titik, ada juga yang tetap menggunakan koma. Jadi nanti disesuaikan dengan format Word teman-teman. Kalau sudah, kita klikkan OK. Berikutnya, kita akan atur kolom yang pertama, yang sebelah kiri ini, dan kolom yang ketiga, yang paling kanan. Kita akan atur sekaligus, maka kita harus memblok kedua kolom tersebut. Caranya, arahkan kursor di atas kolom tersebut sampai kursornya berubah menjadi tanda panah hitam seperti ini. Baru kita klik. Kemudian teman-teman tekan CTRL, tahan, jangan dilepas. Kemudian arahkan ke kolom yang ingin kita blok. Kolom yang ini ya, baru kita klik. Nah, di sini boleh teman-teman lepas CTRL-nya. Jadi sudah ada 2 kolom yang terblok di sini. Kemudian klik kanan, pilih tabel properties. Kita pilih kolom, kemudian kita ubah ukurannya misalkan 9. Kalau sudah, kita klikkan OK. Akan berubah ya seperti ini. Selanjutnya, kita akan lakukan pengaturan untuk baris. Kita mulai dari baris yang ada di posisi genap ya. 2, 4, 6, 8. Oke, kita akan lakukan pengaturan secara sekaligus. Maka kita blok baris yang kedua, 4, 6, 8. Kita blok dulu baris yang kedua. Arahkan kursor ke samping kiri baris tersebut sampai
kursornya berubah menjadi tanda panah putih seperti ini. Baru klik, kemudian tekan CTRL dan tahan, arahkan ke baris yang ingin kita blok kembali. Oke, baris yang keempat ya, kemudian ke-6, baru ke-8. Kalau sudah, klik kanan, kita pilih tabel properties. Kemudian kita pilih row karena ingin mengatur lebar baris. Row, kemudian klikkan spesify high-nya. Kemudian kita tuliskan di sini misalkan ukurannya 0,7. Kalau sudah, kita oke. Berikutnya, kita akan melakukan pengaturan untuk baris yang belum kita atur, yaitu baris pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan ke-9. Kita akan lakukan pengaturan secara sekaligus. Berarti klik dulu baris yang ingin kita ubah ya, ini klik. Kemudian CTRL tahan. Klik baris yang ketiga, kemudian kelima, ketujuh, dan yang terakhir ke-9. Selanjutnya klik kanan, kemudian tabel properties. Kita pilih yang row, checklist spesify high-nya. Kita tuliskan misalkan 5,5. Kalau sudah, klikkan OK. Maka akan berubah seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, baris yang ukurannya kecil ini, kita akan hilangkan garis tegaknya. Maka kita harus klik baris tersebut ya. Arahkan kursor sebelah kiri baris tersebut, kemudian klik seperti ini. Kemudian kita pilih tabel tool, berikutnya adalah design. Nah, di desain ini ada border. Kita pilih border and shading. Nah, ini ya teman-teman. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Perhatikan yang sebelah kanan yang ini. Kita akan hilangkan garis vertikalnya. Berarti sebelah kiri ini kita klik. Yang tengah juga kita klik. Kanan pun kita klik. Kalau sudah, oke. Nah, sekarang garisnya akan hilang. Sehingga kotak atas dan bawah ini terpisah, teman-teman. Oke, berikutnya lakukan hal yang sama untuk baris yang berukuran kecil, yang ini. Berarti desain, kemudian border. Berikutnya kita hilangkan yang vertikalnya. Tinggal diklik saja ya, teman-teman. Kemudian oke. Nah, untuk lebih memudahkan, kita klik di baris berikutnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menekan F4. Ya, seperti ini. Kemudian F4 lagi di sini sudah selesai ya. Fungsi F4 ini di sini adalah untuk mengaktifkan kembali perintah terakhir yang kita lakukan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak berfungsi F4-nya, silakan teman-teman lakukan secara manual saja. Kemudian berikutnya, kolom yang ini, kolom dengan ukuran yang kecil ini, kita juga akan menghilangkan garis horizontalnya. Klik ya, atau blok kolom tersebut ya. Kursornya letakkan di atas kolom tersebut sampai berubah warna menjadi tanda panah hitam seperti ini. Kemudian klik. Kemudian kita pilih design, border and shading. Yang horizontal kita hilangkan, diklik saja. Klik, kemudian ini juga kita klik. Kemudian oke. Nah ya teman-teman, sekarang sudah hilang dan kotak-kotaknya sudah terpisah baik dengan yang atas atau bawahnya, baik dengan kanan atau kirinya ya. Oke, selanjutnya teman-teman klik di sembarang tempat ya, seperti ini. Kemudian tekan CTRL dan A ya, berbarengan seperti ini. Kemudian teman-teman ke home, klik home, kemudian style, kita pilih yang no spacing, klik, kemudian kita akan atur ukuran hurufnya, di sini kita akan ubah menjadi 8, sedangkan jenis hurufnya kita pilih yang Arial. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik di sembarang tempat. Selanjutnya ada simbol ini ya, di kiri atas kita klik.
Kemudian teman-teman fokus ke paragraf, pilih yang center. Klik ya, nah, supaya tabelnya itu terletak di tengah. Oke, selanjutnya tinggal kita tuliskan kata-katanya. Misalkan pemerintah Kabupaten Cirebon, ya. Kemudian Dinas Kesehatan, kemudian UPT, Puskesmas, ADC, ya, kemudian Jalan Walet 21. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menurunkan ya kalimat pertama ini ya. Teman-teman klik di antara P dan E ini, kemudian enter. Nah, kita akan tambahkan P kembali. Baru yang P yang di atasnya ini kita hapus dengan backspace. Nah, oke, selanjutnya kita blok kata-kata ini. Kemudian kita letakkan di tengah, berarti paragraf. Kita pilih yang center. Oke, kemudian kita tebalkan, bold, klik. Oke, cukup ya, seperti ini. Berikutnya kita arahkan di akhir kata-kata ini ya. Di satu ini ya, di samping satu ini. Kemudian kita enter 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita baru menuliskan kartu berobat. Ya. Kemudian kita enter sekali ya. Kemudian sekali lagi. Nah, kita akan ubah paragrafnya di sebelah kiri. Kemudian awalnya kita sedikit ubah ke kanan ya. Berarti di sini klik, kemudian drag ke kanan sedikit. Oke, baru kita tuliskan misalkan ini nomor kartu. Oke, kemudian enter. Berikutnya nama pasien. Kemudian umur. Kemudian alamat ya. Oke, baru di sini misalkan sekali lagi kita tambahkan, teman-teman tekan backspace dulu ya seperti ini, baru kita tambahkan misalkan kartu berobat dibawa jika akan berobat. Nah, itu ya. Oke, ini akan kita pindahkan posisinya di tengah, berarti klik. Oke. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi misalkan. Oke. Kemudian kita blok yang ini ya, teman-teman. Dari nomor kartu sampai alamat. Kemudian kita akan lakukan sedikit pengaturan supaya lebih rapih ya, teman-teman. Kita fokus ke paragraf. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Kita klik, kita pilih yang 1,5. Nah, ini terlalu ke bawah, kita tarik lagi ya teman-teman. Diklik di atasnya, kemudian di delete. Nah, gini ya. Oke. Kalau sudah, kita blok kembali nomor kartu sampai alamat seperti ini. Kemudian kita arahkan ke angka di atas nih ya. Di sini kita klik 1 kali. Oke. Kemudian di 4 ini kita klik 1 kali lagi. Atau digeser. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik di akhir nomor kartu di sini ya, teman-teman. Kemudian CTRL tab ya. Kemudian beri titik 2, CTRL tab kembali. Kemudian beralih ke pasien ya, CTRL tab. Kemudian titik 2, CTRL tab kembali. Berikutnya umur ya, CTRL tab. Titik 2, kemudian CTRL tab kembali. Yang terakhir alamat ya, CTRL tab. Kemudian titik 2 baru CTRL tab. Oke ya, teman-teman. Sudah seperti ini. Tinggal kalau dirasa ini terlalu ke bawah, yang ininya boleh kita naikkan aja. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan diikuti ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita membuat dokumen master ya ini, selanjutnya kita akan
koneksikan ya, kaitkan dengan database. Jadi, teman-teman harus membuat dulu database-nya di Excel dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan kaitkan dengan dokumen master ini. Caranya, klikkan My Link. Kemudian teman-teman di sini ada Start My Merge. Pilih Select. Ya, kemudian pilih Use an Existing List. Nanti ada kotak dialog di mana kita diminta untuk memasukkan database-nya. Oke, misalkan database-nya. Nah, ini ya, data kartu rujukan. Nanti saya akan sertakan link untuk mendownload database ini ya, teman-teman. Kita klik, kemudian open. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Kita boleh langsung klikkan OK. Nah, selanjutnya teman-teman arahkan ke nomor kartu di sini ya, diklik. Nah, di sini. Kemudian My Link, kita pilih Insert Merge. Kita pilih nomor kartu. Oke. Berikutnya kita klikkan di pasien di sini, oke. Kemudian Insert Merge Field, kita pilih nama pasien. Berikutnya umur ya, lakukan hal yang sama, klik di sini. Kemudian kita cari umur. Berikutnya alamat, klik di sini, kemudian Insert Merge Field, kita pilih alamat. Sekarang kita cek. Nah, ini sudah terkoneksi dengan database kita ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan kopikan ya ke kotak-kotak yang lain. Ya, teman-teman arahkan ya di sekitaran kotak ini sampai kursornya berubah menjadi hitam seperti ini, baru klik. Kemudian CTRL-C ya. Kopikan ke kotak berikutnya yang di sini. Nah, klik ya, seperti ini teman-teman. Kursornya harus hitam terlebih dahulu, baru klik. Kemudian CTRL-V. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek preview result. Oke, ternyata dua kartu berobat ini memiliki nama yang sama. Sedangkan yang kita inginkan itu pasiennya berbeda ya, sesuai dengan datanya. Maka kita harus melakukan sedikit pengaturan. Caranya teman-teman klik di sini. Ya, klik di sini. Oke. Kemudian My Link, kita pilih Rules. Rules-nya kita pilih Next Record. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk kartu yang kedua ini, nomor kartu ada dua. Next Record dan nomor kartu. Oke, kita cek ya. Nah, sekarang namanya sudah berubah. Dari kartu yang pertama dengan kartu yang kedua ini sudah berubah, gitu ya. Ke data berikutnya ini, teman-teman. Oke, berikutnya tinggal kita kopikan dari kartu yang kedua ini ya ke kartu yang lainnya. Oke ya, diblok dulu seperti ini, teman-teman. Kemudian CTRL-C, kita arahkan ke kotak-kotak kosong, tinggal dikopikan aja, CTRL-V. Di sini juga sama, V. Berikutnya V. Oke. Ini yang terakhir, V. Oke. Nah, selanjutnya kita cek ya. Klik dulu preview, kemudian klik kembali. Nah, terlihat di sini namanya sudah berubah ya, sesuai dengan database yang kita miliki. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melakukan print out atau selesai melakukan pembuatan surat massal, teman-teman pilih di sini ada Finish and Merge. Ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman ingin langsung melakukan print terhadap dokumen ini, langsung print dokumen. Kemudian pilih all, berarti keseluruhan data yang ada. Kemudian current record, berarti yang sedang dibuka saja. Sedangkan from ini ya bisa dari halaman atau data keberapa gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan keseluruhan, tinggal di sini keseluruhan all. Kemudian OK. Nah, nanti akan diminta untuk memilih
printer yang terkoneksi dengan laptop atau komputer kita. Oke, misalkan kita tidak ingin langsung melakukan print out, ya. Kita bisa pilih yang edit individual dokumen. Kita klik. Nah, kita pilih yang all. Oke, yang all berarti keseluruhan. Kalau current record ini yang sedang dibuka. Kalau from tinggal disesuaikan dengan halaman atau jumlah datanya ya, teman-teman. Kemudian misalkan kita pilih yang keseluruhan, berarti oke. Nah, nanti akan secara otomatis ya kita diberikan kartu berobat ya, di mana kartu ini memiliki data sesuai dengan database yang kita miliki. Oke, kalau sudah kita simpan ya, teman-teman. Tinggal file, save as, ya kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Oke, misalkan di sini kartu berobat ya, kemudian save. Oke, berhasil kita save ya, teman-teman. Oke, selesai ya. Oke, sebagai tambahan, di sini kita bisa menambahkan data baru terkait dengan pasiennya. Caranya adalah edit, ya, ini edit. Kemudian kita pilih data source-nya sesuai dengan data yang ada, misalkan data kartu rujukan. Kemudian edit. Nah, di sini kita bisa menambahkan new entry. Oke, new entry, misalkan di sini kita sembarang saja ya, 13, kemudian namanya adalah kemudian umurnya misalkan 70 tahun. Kemudian alamatnya Kedaung. Kalau sudah, kemudian kita klikkan yes. Nah, sekarang kita akan coba edit individual dokumen. Nah, kemudian secara keseluruhan all. Nah, nanti di sini akan muncul data baru ya, di mana nama pasiennya adalah BBB gitu ya. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Kita lihat di bawah ini sudah akan bertambah ya. Nah, di sini ya. Oke, ini adalah data baru yang kita tambahkan melalui edit. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan video kali ini ya terkait dengan bagaimana membuat kartu berobat ataupun kartu ujian ataupun kartu yang lainnya, di mana penerimanya itu banyak ya, kita bisa memanfaatkan surat massal atau mail merge. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.